Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmatnya sehingga kita bisa dipertemukan pada hari ini dalam rangka kuliah kimia, fisika, farmasi. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, doa selesai. Nah, teman-teman, pada hari ini, pada pekan ini, kita akan membahas terkait dengan teori emulsifikasi. Nah, teori emulsifikasi ini hampir mirip dengan teori suspensi yang sudah kita bahas dalam pekan yang lalu. Ya, kalau pekan lalu kita membahas suspensi, suspensi adalah padatan yang dia terdispersi ke dalam cairan. Ya, jadi ada padatan atau serbuk kayak gitu ya, atau granul gitu ya, yang dia tidak melarut dalam air tapi padatan obat ya, padatan itu pingin kita buat sebuah sediaan cair ya. Nah, sedangkan kalau dalam emulsi ini cair yang terdispersi dalam cair ya. Contohnya apa? Contohnya adalah minyak gitu ya. Nah, minyak dan air ini tidak bisa bersatu, tidak bisa mencampur. Nah, bagaimana caranya supaya minyak dan air ini bisa bercampur? Karena kalau misalkan kita ya menjual hanya dalam bentuk minyak saja, minyak kan ketika diminum itu gak enak nih rasanya di mulut, bisa membekas di mulut atau meninggalkan rasa tidak nyaman di mulut. Nah, bagaimana caranya supaya si minyak ini nyaman ketika dikonsumsi oleh kita? Ya, caranya adalah dibuat emulsi gitu ya. Nah, oke. Kenapa sih kita perlu belajar emulsi ya? Itu tadi salah satu manfaatnya adalah ketika nanti kita akan membuat sebuah sediaan, memformulasikan sebuah sediaan gitu ya aplikasinya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, pertemuan kali ini nanti kita ingin mencapai apa sih? Apa sih yang ingin kita capai dari pertemuan kita kali ini? Kuliah pada hari ini ya. Nah, pada kuliah kali ini yang ingin dicapai adalah yang pertama, nanti teman-teman tahu gitu ya, memahami terkait dengan definisi dari emulsi ya. Selain memahami, teman-teman juga tahu tipe emulsi ya. Jadi kayak tipe emulsi misalkan air dalam minyak atau minyak dalam air gitu. Kemudian teman-teman mampu memahami penggolongan atau melakukan perhitungan HLB ya. HLB ini untuk apa? HLB ini adalah untuk mengetahui berapa sih jumlah emulgator yang dibutuhkan untuk membuat emulsi ya gitu. Sama kayak pertemuan pekan lalu ya, ketika kita membuat suspensi ya, itu ada suspending agent dan jumlah dari suspending agent kan harus pas, tidak boleh terlalu banyak atau tidak boleh terlalu sedikit gitu ya. Nah, kalau pada emulsi ini nanti yang ditambahkan adalah emulgator. Nah, cara berapa mengetahui berapa jumlah emulgator yang dibutuhkan nanti dengan menghitung HLB-nya. Ya, kita masuk ya. Nah, ini adalah contoh sediaan yang dibuat menggunakan apa? Teori emulsifikasi. Nah, itu ada Scott emulsion ya. Itu minyak ikan gitu ya, dibuat emulsi supaya nyaman dikonsumsi. Kemudian ada salep dan lain sebagainya macamnya. Apa sih emulsi itu? Nah, itu seperti di awal saya katakan bahwa emulsi itu adalah ada cairan
ya minimal dia satu, bisa satu, dua atau tiga gitu ya. Tapi dia minimal ada satu macam cairan yang dia ini akan dicampurkan ke dalam cairan yang lainnya. Yang sebenarnya sifat dari cairan pertama dengan cairan kedua ini tidak bisa saling mencampur, ya. Sehingga nanti ketika dibuat emulsi ini mereka akan menjadi sistem dispersi, ya, di mana yang cairan yang dicampurkan tadi itu menjadi fase terdisper atau fase tercampur, dan dia nanti akan menjadi butiran-butiran, ya, butiran-butiran kecil yang ada di dalam cairan yang mencampurnya, ya, gitu. Jadi emulsi adalah sistem diversi di mana di sana ada fase terdispersnya, yaitu cairan yang tercampur, ya, di dalam medium pendisper atau di dalam cairan yang mencampurnya, gitu ya, gitu ya. Nah, ini gambaran umum terkait dengan pembentukan emulsi. Jadi kalau di kanan ini kita lihat bahwa ketika kita ingin membuat emulsi, paling tidak ada tiga hal ini. Ada medium pendispers atau yang mencampurnya. Kemudian ada fase terdispers, ini adalah yang akan dicampurkan. Kemudian ada pengemulsi atau emulsifier atau emulgator atau surfaktan. Nah, ini yang akan membantu supaya yang kita campurkan itu tercampur ya ke dalam pelarutnya, pencampurnya ya. Nah, contoh ini yang sebelah kiri, di situ ada air, ada emulsifier, emulgator yang warna merah, kemudian yang kuningnya ada minyak. Nah, yang paling kiri sendiri itu kita bisa lihat komposisi air itu lebih banyak daripada komposisi minyaknya. Nah, kemungkinan di sini adalah minyaknya yang akan melarut ke dalam air. Nah, setelah ditambah emulsifier atau emulgator yang warna merah itu, kemudian diaduk, kemudian dia akan menjadi butiran-butiran kecil di dalamnya nih, si minyaknya. Nah, itu ya, yang dia dilapisi warna merah. Warna merah itu adalah si emulgatornya atau surfaktannya gitu ya. Gitu dia jadi butiran-butiran kecil menjadi globul-globul atau droplet-droplet. Nah, kemudian yang sebelah kanan ya itu dilihat ada warna biru, merah dan kuning. Nah, warna kuningnya ini lebih banyak dibandingkan warna biru si air ini ya. Si kuning ini adalah minyak, si birunya adalah air, sedangkan yang merahnya adalah emulgator. Nah, kemudian kita aduk, 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 aduk. Nah, di situ kita bisa melihat di bawah situ. Jadi di situ airnya yang dia dilapisi oleh si emulsifier. Kemudian si air ini terlarut, ya bukan terlarut ya, maksudnya tercampur di dalam si minyaknya gitu. Pluk, 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 pluk. Nah, kalau kondisi kayak gini, kondisi yang di dalam air berarti tipenya adalah tipe minyak di dalam air. Sedangkan yang sebelah kanan ini air yang tercampur dalam minyak. Artinya air dalam minyak tipenya ya. Itu. Nah, ini kita lihat sekilas bahwa di sini minyak dan air tidak bisa bercampur. Kemudian ketika nanti ada emulsifier dia akan membentuk butiran-butiran gitu ya. Ini skip aja. Nah, ini ya. Kenapa sih air dan minyak kenapa sih emulgator itu bisa berperan gitu ya dalam mencampur air ke dalam minyak atau minyak ke dalam air ini ya. Jadi si surfaktan atau emulgator ini sebenarnya dia mempunyai dua sifat ya. Jadi atau dua fase. Jadi kalau kita gambarkan si surfaktan, nah ini ya, itu dia bentuknya seperti korek api ya. Nih yang pojok bawah ini ya, kiri bawah yang warna merah-merah ini. Nah, warna merah-merah ini adalah menggambarkan surfaktan. Surfaktannya ini seperti korek api ya, yang kepala mempunyai ekor. Nah, kepalanya ini bersifat hidrofil, suka air, sedangkan ekornya bersifat lipofil ya, dia suka minyak. Nah, jadi si ekor ini akan berkumpul sesuai dengan sifatnya. Ya, kalau dia suka minyak ya dia saling berkumpul, saling suka minyaknya. Jadi si ekornya di dalam dan berkumpul mengelilingi si minyaknya. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Kalau yang kepalanya hidrofil, dia artinya suka air, ya nanti dia akan saling bersandingan berkumpul dengan yang suka air, kepalanya menghadap ke dalam di dalam karena si kepalanya ini dia punya sifat hidrofil atau suka air. Nanti dia akan mengelilingi si airnya, melapisi si air. Nah, sedangkan yang di kiri ini si buntutnya yang dia lipofil ya. Jadi dia suka air, dia suka minyak ya. Mereka nanti menjadi bentuk bulatan-bulatan kecil ya yang akan terdisper ya. Jadi mereka akan menjadi fase gitu ya. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini adalah
nilai HLB. Saya katakan ya di awal bahwa ketika kita membuat emulsi itu jumlah dari si emulgator atau surfaktan itu komposisinya harus pas, harus tepat supaya bisa terbentuk emulsi. Nah, di sini ada yang namanya hidrofil lipofil balance atau sering disingkat HLB. Itu adalah skala untuk keseimbangan, ya. Skala keseimbangan yang menunjukkan perbandingan antara bagian hidrofil dan lipofil pada molekul surfaktan. Ya, ini menurut grafik metode ada beberapa nilai HLB di sini. Nah, bagaimana cara menghitung HLB, nilai HLB supaya apa namanya surfaktan yang kita campurkan itu bisa pas, bisa tepat gitu ya. Caranya ini ya. Nah, di sini kita ingin menghitung nilai HLB dari sebuah campuran. Jadi di sini kita akan mencampur dari si Na lauryl sulfat atau sodium lauryl sulfat dengan si span ya. Nah, kita kita jumlah dulu nih totalnya. Sispan itu berapa ketika ditambahkan dengan NaOH lauryl sulfat. Jumlah totalnya berapa? Oh, jumlah totalnya ternyata 40 gram. Nah, 40 gram itu sorry, 44 gram maksud saya. Nah, 4 gram itu kita anggap sebagai jumlah 100% campuran antara si span dan SLS ini ya gitu. Nah, kemudian setelah itu kita cari nih persentasenya. Persentase si N-alaurosulfat itu berapa, persen span berapa. Nah, ternyata didapat N-alaurosulfat itu 30%, sedangkan span 70%. Nah, kemudian barulah kita hitung nilai HLB campurannya. Nah, di situ 30 per 100. Nah, kali 40. 70 per 100 kali 5. 30 itu punya siapa? 30 ya Na sulfat tadi ya. Nilainya dia 30%. 30% atau 30 per 100. Dikali 40. 40 itu punya siapa? 40 itu adalah nilai HLB dari Na sulfat. Sedangkan spannya 70 itu tadi ya 70%. Dikali 5, 5 itu HLB-nya si span. Nah, dapat tuh 12 dan 3,5 kemudian ditambah. Nah, dan itu kita mendapatkan nilai HLB campurannya 15,5. Nah, itu untuk menghitung nilai HLB campuran. Nah, sedangkan kalau misalkan bagaimana nih Pak? Kita sudah dapat nilai HLB campurannya. Kita sudah tahu nilai HLB campurannya. Kita sudah tahu jumlah total 100%-nya si emulgator itu berapa. Nah, tapi kita belum tahu berapa gram sih miliknya si span, berapa gram miliknya twin. Nah, maka kita menghitungnya seperti ini ya. Jadi di sini emulgator 5%, 5%-nya itu adalah 5% dalam 100 gram sini ya, 100 gram artinya 5 gram. 5 gram ini dianggap sebagai nilai 100% yang tadi ya. Maksudnya nilai 100% apa? Nilai 100%-nya si emulgator. Ya, jumlah total emulgatornya ada 5 gram. 5 gram ini adalah gabungan antara twin dan span. Tapi gabungan twin span itu bukan artinya 2,5 dua setengah gram twin atau 2,5 gram span, tidak, tapi harus kita hitung terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita setelah mengetahui bahwa jumlah emulgator yang diperlukan ada 5 gram, kemudian kita buat persamaan. Twinnya ini kita ibaratkan sebagai A gram, kemudian spannya adalah dari 5 gram ya, jumlah total ini 5 gram, kemudian di jumlah eh, kemudian dikurang ya, sorry. Kemudian dikurang dengan jumlahnya si twin. Nah, jadi itu miliknya span. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini cara menghitungnya ya. Nilainya ini ya. Ini B1 kali HLB1 tambah B2 kali HLB2 sama dengan B campuran kali HLB campuran. Nah, anggap aja A tadi ya. Kita sudah buat bahwa si twinnya, nah, si twinnya itu A, sedangkan si spa tadi, kemudian ini ya, A dikali 15, 15 ini HLB-nya twin, ke 4,3 ini HLB-nya span, sedangkan 12 ini adalah HLB campurannya. Ya, kita masukkan, ketemu nilai A adalah nilai twin, yaitu 3,6 gram, sedangkan spannya tadi 5 dikurang A, berarti 5 dikurang 3,6 gram, hasilnya 1,4 gram. Oke, gitu ya. Itu teman-teman. Ya, silakan ini nanti dikerjakan di rumah. Jadi, pada pertemuan kali ini, ya, teman-teman, ya, kita mengetahui bahwa emulsi adalah dari kedua, minimal ada dua cairan ya, dua cairan yang tidak melarut, kemudian dia dibuat melarut dengan bantuan emulsifier, emulgator atau surfaktan ya. Dan jumlah surfaktan atau emulgator yang ditambahkan harus pas ya.
tidak boleh terlalu banyak atau tidak boleh terlalu sedikit, ya. Kemudian untuk mengetahui jumlah itu kita bisa menghitungnya menggunakan rumus HLB, hydrophil lithopil balance, gitu ya. Itu teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan mengucap alhamdulillah, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.